ngobrol-ngobrol ya Bu ya, mengenai rencana supervisi nanti. Gimana Bu, sudah menyiapkan waktunya untuk saya supervisi nanti? Ya. Iya Bu, saya sudah menyiapkan untuk supervisi. Kebetulan saya kan jadwalnya dapat hari Senin ya Bu ya. Dan di hari Senin itu saya ada 2 kelas 8. Tapi saya ambil untuk yang akan supervisi hari Ibu adalah di kelas 8I. Kebetulan di 8 ini di jam terakhir Ibu, di jam 6 dan 7. Senin ya? Iya, terakhir 8I ya Bu ya? Iya. Insya Allah saya akan ke kelas Ibu ya untuk supervisi. Nah, namun Bu, sebelumnya saya ingin Bu nih ya, sedikit ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mengenai tujuan pembelajarannya Bu, nanti rencananya apa tuh Bu pada saat Ibu mengajar nanti? Ya, untuk di kelas 8I ketika Ibu supervisi nanti, kebetulan materinya sudah sampai di greeting cards. Dan tujuan pembelajaran ini ada 2 Bu. Yang pertama adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari greeting card itu sendiri. Dan yang kedua adalah tujuan yang kedua yaitu membuat greeting cards. Materi greeting cards ya Bu ya, dengan 2 tujuan pembelajaran seperti yang udah Ibu jelaskan. Kemudian pada saat Ibu mengajar nanti, area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa Bu? Area yang hendak saya capai di sini adalah yang pertama praktek mindfulness pada siswa. Yang kedua praktek kecerdasan sosial emosi, dan yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi. Itu Bu, area pengembangan yang ingin saya capai di pembelajaran nanti. Baik Bu, ada 3 ya Bu ya. Pembelajaran berdiferensiasi, mindfulness, dan pembelajaran sosial emosional. Nah, lalu langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai area pengembangan tersebut? Ya Bu, saya sudah merencanakan dari RPP juga sudah ya Bu ya. Dan strategi yang akan saya jalankan nanti adalah untuk praktek mindfulness, yaitu penggunaan teknik stop. Ya. Dan itu akan saya pandu sendiri langsung, tidak menggunakan instrumen ya Bu ya. Saya mencoba itu dulu ya. Nanti kalau misalnya insya Allah ya saya siapkan ya Bu, sesuai dengan saya juga nanti cari-cari dulu bagaimana untuk teknik stop yang bagus supaya anak-anak bisa hadir sepenuhnya di pembelajaran. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi sendiri, saya akan menggunakan diferensiasi konten dan diferensiasi produk, media dan bahan ajar untuk pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Dan yang ketiga adalah saya untuk praktek kecerdasan sosial emosinya adalah saya akan berusaha membangun interaksi dengan anak-anak supaya kelas ini vokal ya Bu ya, interaktif, anak juga aktif dalam pembelajaran, yaitu dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih membangun empati seperti itu ya Bu. Dan juga mungkin ketika ada salah satu rekan sebayanya yang sudah selesai mencapai tujuan pembelajaran, nanti ya mungkin saya akan, apabila ada yang masih belum, akan saya minta mereka untuk sama-sama membantu sebayanya gitu. Oke. Itu strategi yang sudah Ibu siapkan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih Bu ya, kan kita nih sekarang hari Jumat, berarti tinggal 3 hari lagi ya Bu menuju hari Senin. Nah, kesiapan Ibu tuh sudah pada level berapa kalau kita level 1 sampai 10 nih Bu? Ya, kalau saya sudah ini ya Bu, RPP sudah saya kaji berulang-ulang. Terus untuk media juga sudah saya siapkan. Itu saya ada di level 8. Jadi Ibu sudah di level 8. Siap untuk supervisi. Oke, sudah siap. 2 hari lagi Bu. Iya. Mudah-mudahan ya Bu ya, nanti pada saat pelaksanaannya tidak ada hambatan, Ibu bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang Ibu rencanakan ya. Oke, kemudian mungkin sudah percakapan kita sudah
saya Bu ya, jadi saya simpulkan bahwa Ibu nanti akan mengembangkan tujuan pembelajarannya mengenai greeting card, materinya greeting card, kemudian Ibu ingin mengembangkan pembelajaran diferensiasi, mindfulness, dan kompetensi sosial emosional dengan langkah-langkah dari mulai persiapan RPP, kaji ulang RPP, mempersiapkan media, kemudian juga Ibu sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tematik. Oke Bu ya. Nah, baik Bu, nanti setelah saya mensupervisi, kita ngobrol lagi ya Bu ya, kita sharing lagi, kita refleksi bagaimana hasil dari pembelajaran nanti. Ya. Terima kasih atas waktunya Bu Nur Latifah. Sampai ketemu di supervisi nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. How are you today? I'm fine. How about you? Alhamdulillah, I'm fine too. Okay, by the way, how about your holiday? Liburan kemarin? It was very fun. Very fun. It is very fun. It was very fun, ya. At the first fasting month, ya, di hari pertama bulan puasa, ya. Yes, please. Tadi liburannya sangat menarik dengan keluarga. Kayak itu sahabat yang penting. Hari pertama di bulan puasa. Bagaimana suasananya? Panas, ya. Haus. Kumpul dengan keluarga? Senang. Oke, ya. Oke, before we study, let's pray first. I want you someone, yeah, Adriana, please lead your friends to pray. Before we start study, we pray in heart together. Pray together. Finish. Yeah, thank you, Adriana. Please. Okay. Sudah berdoa, semoga pembelajaran kita kali ini diberikan kelancaran, diberikan manfaat untuk kita semua, dan mendapatkan berkahnya dari pembelajaran hari ini. Oke, next I want to call the roll first, ya. Ibu mau absen dulu sambil mengisi daftar hadirnya. Anyone who was absent today? Ada yang tidak hadir hari ini? Oke. Siapa tidak hadir tadi? Bella and Afan. Any information? No. Ada, ya, there is no information. Alpha, ya, Alpha and Bella. Ya, sudah Ibu absen. Semoga sehat-sehat semuanya, ya. Yang tidak hadir hari ini besok bisa masuk lagi, ya. Tidak ada alasan untuk tidak berangkat. Masih semangat puasanya? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang materinya adalah greeting card. Tapi sebelumnya Ibu minta sama kalian untuk menyepakati dulu dalam pembelajaran ke depan seperti apa. Tapi kalau nggak salah 8 ini sudah membuat kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelasnya di sini, ya, sudah ada di tembok, sudah dipajang, ya, ada di sini. Tulisannya tidak jelas, nggak apa-apa, tapi ininya sangat mencolok, kuning dan biru. Di sini ada kesepakatannya mematuhi tata tertib sekolah. Tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian sopan terhadap guru dan teman. Dalam pertemuan kali ini tujuannya adalah kalian bisa mengidentifikasi struktur teksnya, fungsi sosialnya atau disebut juga tujuannya, juga
bisa menyebutkan unsur-unsur kebahasaannya. Yang kedua, kalian bisa membuat greeting card sendiri. Untuk penilaiannya nanti Ibu menilai 3 aspek. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini bagaimana kalian mengikuti pembelajaran dengan Ibu. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan adalah nanti seperti biasa Ibu akan memberikan tugas setelah kalian mengamati atau mendiskusikan materi greeting card ini. Dan yang ketiga adalah keterampilan. Penilaian keterampilan di sini yaitu kalian membuat greeting card dan itu sebagai penilaian writing skill. Oke, anak-anak, sebelum dilanjutkan, Ibu mau kalian fokus ya. Untuk bisa menerima materi ini, Ibu minta kalian fokus. Kita lakukan teknik stop. Pernah dengar sebelumnya? No, ya. Never heard ya. Sebelumnya tidak pernah mendengar. Stop. Stop di sini adalah apa? Berhenti. Betul sekali. Teknik stop untuk tujuannya untuk memfokuskan. Tapi selain bukan hanya sekadar fokus, tapi kita juga lebih relax dan lebih siap untuk menerima materi. Stop di sini ada singkatannya. Betul. Stop ini berhenti. Ya. Berhenti dulu, hentikan dulu, letakkan dulu bukunya, pensilnya, pulpennya, letakkan dulu di meja. Nah, relax dulu, stop. Kemudian di sini ada T atau take break. Ya. Di sini kalian mengambil nafas panjang. Nah, boleh mau duduk atau berdiri? Berdiri atau duduk? Boleh duduk, boleh berdiri. Silakan. Mau berdiri atau duduk? Sepakati dulu. Berdiri. Duduk boleh, duduk santai. Duduk santai. Silakan duduknya yang benar. Tangan yang taruh di atas paha. Ya. Sediakan bahu, sediakan punggung kalian di kursi. Relax saja, relax ya. Nah, sebelumnya posisikan diri dulu ya. Tidak ada yang dipegang, tidak ada. Nah, kita akan latihan take deep breath, mengambil nafas dalam supaya lebih relax. Ini sudah hari semakin siang, kita juga dalam kondisi berpuasa. Kita fokus dulu. Ambil tempat posisi duduknya yang nyaman. 1, 2, 3. Tarik nafas dari hidung secara perlahan. Hembuskan melalui mulut. Tarik nafas lagi. Tahan dengan hitungan 1, 2, 3. Hembuskan perlahan-lahan. Sambil kalian ingat kembali saya selama ini bagaimana, apakah saya sudah memperbaiki diri saya. Ya, begitu. Ambil nafas dalam-dalam, tarik dari hidung sambil pejamkan mata. Relax, hembuskan secara perlahan. Pikirkan, ingat-ingat apa yang sudah kalian lakukan selama ini. Pikirkan orang tua kalian, hadirkan orang tua kalian dalam pikiran kalian. Bagaimana selama ini kalian berperilaku, bersikap pada orang tua kalian. Apabila di sana merasa kalian ada kegagalan atau mengecewakan, tarik nafas kembali dalam-dalam dari hidung. Hitungan ketiga. 3, 2, 1, hembuskan perlahan-lahan. Sudah mengingat kembali semuanya, menghadirkan orang tua di pikiran kalian. Sekarang kalian tanamkan dalam diri kalian, saya akan berbakti kepada orang tua. Saya akan berperilaku lebih baik lagi. Saya akan menjaga sikap. Sambil tarik nafas dalam-dalam dari hidung kalian.
hening. 1, 2, 3, hembuskan perlahan-lahan. Nah, kalian tahan nafas, hitungan kelima baru dihembuskan. 5 detik tahan nafas ya. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung. Nah, rasakan dan nikmati resapi yang telah ada selama ini kalian lakukan. Hembuskan perlahan-lahan dari mulut kalian melalui mulut ya. Sudah? Boleh? Lanjut ke sekarang buka mata kalian. Nah, tadi sudah sampai. Oh, kalian ini ya, observe. Mengamati, mengingat kembali apa yang sudah kalian lakukan selama ini. Sekarang sampai ke P. P itu proses. Nah, kita lakukan, teruskan apa yang akan kita lakukan. Payus, apa yang kamu rasakan setelah melakukan teknik stop ini? Relax ya, tenang. Terus bagaimana? Ada rasa apa dalam diri kamu? Relax, lebih tenang. Ngantuk. Jangan ngantuk ya. Sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Oke. Materi minggu lalu masih ingat? Masih. Apa itu tentang apa? Invite someone to do Ya, something. invite someone to do something. Mengundang atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Di situ kalau kalian masih ingat, di sana mengundang seseorang untuk datang ke ulang tahunnya. Nah, sekarang kita berkaitan dengan materi hari ini, yaitu apa tadi? Greeting card. Betul sekali, greeting card. Saya tulis dulu. Apa greeting card itu bahasa Indonesianya? Ucapan. Kartu ucapan. Have you ever received? Pernahkah kalian menerima? Yes. Menerima kartu ucapan. Have you ever sent? Pernahkah kalian mengirim kartu ucapan? Yes. To your friends, to your parents, teachers, ya? Oke. You have ever sent, you have ever received greeting card. Ada apa saja di sana itu? Biasanya yang tercantum di sana ada yang isinya di dalam kartu ucapan tuh biasanya ada kata-kata ucapan. Selain itu apa yuk? Harapan. Terus apa lagi? Dalam kartu ucapan biasanya oke. Nanti kita perdalam lagi ya. Nah, Ibu akan mengirimkan link ke grup WhatsApp kalian ya. HP-nya di bawah ya. Ya, oke, boleh dikeluarkan. Dan untuk di buku paket juga ada ya. Di halaman ya 65. Betul. Open your students book page 65, halaman 65. Ada greeting card. Di situ we will learn to make greeting card. Kita akan belajar membuat kartu ucapan. Nah, seperti apa kartu ucapan yang baik, yang benar, sesuai dengan struktur teksnya, tujuannya juga sesuai. Ibu akan kirim link materi, ya. Kalian nanti simak baik-baik videonya. Catat poin-poin pentingnya, apa itu definisinya, what is definition of greeting card, what is social function atau purpose ya tujuannya, kemudian what is the structure of greeting card, struktur teksnya dari greeting card itu apa. Boleh sekarang Ibu share ya di WhatsApp grup kalian ya. Sudah masuk? Yes. Oke, Ibu kasih waktu. I give you 7 minutes ya. 7 menit cukup? Cukup ya? Oke, silakan diamati dulu. Ya. Ingat catat poin-poin pentingnya. Poin-poin pentingnya saja ya, misalnya ya. Wah, ini purpose ya. Di sini
silakan when you want answer. Raise your hand first. Maybe you can say or write down on the whiteboard. Yeah. What is greeting card? Anyone? Satu ucapan. Good answer. Satu ucapan. Yang lain? Satu ucapan. Ada lagi? Hanya sebatas satu ucapan saja? Satu ucapan yang bagaimana? Satu ucapan. Greeting card is Greeting card ungkapan atau harapan atau ucapan yang dikirim untuk seseorang dalam peristiwa atau momen tertentu. Thank you, Rizky. Yes. Jadi, greeting card adalah harapan atau ucapan yang dikirim dalam momen tertentu. And what is the purpose of greeting card? Yeah, what is the purpose? Tadi pertama definisi, sekarang fungsi sosial, fungsinya, tujuannya. Tujuan dari greeting card itu apa? Ada di materi yang sudah kalian simak? Rizky? Purpose atau tujuan satu, to congratulate someone. Dua, to appreciation someone. Three, to praise someone. Four, to show sympathy to someone. Nelly, can you mention the purpose? Bisa disebutkan lagi tujuannya tadi? Tujuan itu definisi ya Nel. Tujuannya purpose. Tadi tercatatnya poin-poinnya? Catat dulu, belum tahu? Oke, the other please. Neta, tujuannya bisa disebutkan lagi? Apa sih kita membuat satu ucapan itu? Apa? Lebih jelas? Oke, Linda, bisa disebutkan tujuannya? Oke, yang lain please. Fairuz, tadi Rizky kan sudah. Iya, tujuan. Ya, appreciate. To show sympathy. What is the structure? What is the structure of greeting card? Please. Rodri, please. Yeah. Okay, very good. Sarah. Ada receiver, ya. Body and sender. Iya, sender. Ada 3 struktur. Ada 3 struktur dalam greeting card. Yang pertama receiver. Apa ini receiver itu? Penerima. Penerima, betul sekali. Jadi kalau kita membuat kartu ucapan, kita harus tuliskan siapa penerimanya. Jangan sampai kita sudah membuat kartu ucapan, buat siapa ini? Ya. Kemudian ada body, isi atau pesannya, atau ungkapannya, atau harapannya. Sesuai dengan temanya ya. Kalau temanya lanjut ya nanti ya. Kemudian yang ketiga adalah sender. Apa itu sender? Pengirim. Pengirimnya juga dicantumkan dari siapa? Ya, supaya yang menerima kartu ucapan itu kalau Fairuz yang kirim kartu ucapan happy birthday ya. To you. Nah ini terakhir ibu mau tanya what kind of greeting card? Mention how many type? Ada berapa itu? 3.
3. Apa saja? Congratulations card, Ya. Ada 3 jenis-jenis kartu ucapan yang kalian amati dari tayangan video yang Ibu share di WhatsApp group. Boleh Adit diulangi Adit? Congratulations card. Congratulations Congratulations. card. Get real card. Ya. Oke, ada yang pertama ada jenis kartu ucapan adalah congratulations. Congratulations. Kartu ucapan selamat ulang tahun, selamat menikah, ya betul. Betul tadi seperti tadi Adriana ya. Wedding ya. Kemudian bisa juga condolence. Nah, condolence itu apa? Bela sungkawa, betul sekali. Bela sungkawa. Apabila ada saudara, kerabat, atau teman yang kehilangan salah satu anggota keluarganya, kalian boleh buat kartu ucapan. Sebutnya adalah condolence card. Turut berduka cita atas meninggalnya. Ya, semoga ya disebutkan harapannya juga. Dan yang ketiga adalah get well. Get well card itu apa ya? cepat sembuh. Iya, ucapan harapan mendoakan cepat sembuh. Atau misalnya cepat sembuh kalau kita kondisi lagi sakit ya. Atau misalnya ini selain sakit apa nih? Kita nih kehilangan apa? Kehilangan uang. Betul. Kehilangan apa lagi? Kalian pernah giginya dicabut, tiba-tiba lepas. Itu juga boleh diucapkan. Sedih, giginya saya copot nih, gimana? Kalian boleh kasih ucapan get well untuk terhibur ya. Oke, kita sebelum Ibu lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya untuk materinya di sini. Share ada link G-form. Nah, link G-form di sana Ibu sudah membuat soal. Sudah, did you finish? Go. Pas di link berikutnya malah ada alamat Gitu ya, sama ya. Kita lanjut ke membuat greeting card. Make your own greeting card. Nanti Ibu jadikan penilaian writing skill. Buat kartu ucapannya Ibu bebaskan. Mau kalian membuatnya dalam bentuk aplikasi dan menggunakan aplikasi atau menggunakan kertas origami atau bisa juga di karton bekas boleh atau melalui gambar di buku gambar boleh ya. Ibu tunggu hasilnya enggak sekarang. Ibu sampaikan tugasnya nanti kalian boleh bikin di rumah sekreatif kalian buat kartu ucapan. Ada pertanyaan tidak di questions? No. Ya, jadi kita masuk ke sesi terakhir. Sebelum penutupan, Ibu mau kita melakukan refleksi dulu. Refleksi atau biasa kita sering dalam pembelajaran kita sehari-hari itu adalah my journal. My journal. Nah, di sini kalian menyimpulkan nih. My journal. I have just learned to. I have just learned to number 1. Siapa yang mau jawab?
Halaman 74, page 74. I have just learned. Saya baru saja mempelajari tentang greeting card. Saya dulu. To make a greeting. To make a greeting card, betul. Any else? Yang lain ada lagi? Next ya. The activities I like most. Apa tuh? Lagi. Look at video in phone. Oke, look ke video. Terus apa lagi? Ya, mengamati video ternyata itu adalah kegiatan yang paling kalian sukai ya. Oke, berarti senang ya. Kalian nanti modelnya adalah audiovisual. Audiovisual itu bukan hanya mendengarkan saja, tapi juga harus melihat tayangan, begitu ya. Oke, memang tadi Ibu juga sebelum pembelajaran sudah memetakan kalian kebanyakannya adalah audio visual, makanya Ibu menggunakan tayangan video. Kemudian pertanyaan berikutnya, refleksi yang nomor 3. The activities I found most difficult were apa nih? Answer G4 yang paling kesulitan kalian. Answer G4 yang lain mana? Apa tadi? Mengerjakan tugas. Tugas yang mana nih? Ayo, Adit. Oh ya, nanti yang di link itu ya, yang di G4 udah sama ya. Nanti Ibu evaluasi nih. Ada kesulitan apa yang kalian temui? Meta, Farah? No. Sama. Matt? Apa nih, Matt? Sama. Jadi nanti Ibu evaluasi nih, ada apa nih dengan G4-nya, apakah mau sulit mengerjakan G4? Kalau selama ini kalian udah biasa ya, sama Ibu juga ulangan pakai G4 ya. Ya, berarti ini kendalanya sinyal mungkin ya. Oke, kemudian yang terakhir, what I need to do better. Apa yang perlu saya lakukan untuk lebih baik lagi? Ya, Adrian, ini sudah mulai banget. Adrian, pelajari kembali, very good ya, ya betul. Supaya kita menjadi lebih baik, kita harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak belajar, banyak-banyak membaca, banyak-banyak berlatih, ya, banyak-banyak berlatih. Oke, sudah kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Oke, before we close our study, let's say Hamdalah together. On the next meeting ya, kita akan belajar masih tentang greeting card. Tapi sesi kedua melanjutkan membuat greeting card. Nice to meet you. See you on Monday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Latifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nita. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Gini Bu, Ibu, kita hari ini ngobrol lagi setelah saya supervisi Ibu, jadi kita sedikit refleksi ya Bu ya. Bu ada waktu kan Bu ya? Ya, oke. Pertama Bu, ada beberapa yang saya tanyakan ya Bu ya. Yang pertama, perasaan Ibu gimana tuh ketika mulai dari awal ya, dari pra observasi kemudian observasi, apa yang Ibu rasakan? Dari pra observasi saya sudah merasa 80% siap gitu ya. Kemudian ketika di observasi ya mau tidak mau saya tidak bisa menutupi bahwa saya juga merasa cukup tegang juga ketika disupervisi oleh Bu Dita ya. Takutnya salah atau takutnya ya kesalahan yang bisa saja terjadi, apakah itu disengaja tidak disengaja, atau mungkin anak-anaknya ada saja yang tidak kooperatif atau tidak bisa mengikuti dengan baik pembelajaran di kelas tersebut ya Bu. Tapi saya juga merasa senang karena akhirnya saya bisa menerapkan apa yang sudah saya rencanakan walaupun belum maksimal.
Belum maksimalnya di mana tuh Bu, kalau boleh saya tahu? Ya. Boleh rasakan. Ini ya Bu, di area pengembangan yang saya terapkan kan di situ ada penerapan praktik mindfulness pada siswa. Nah itu mungkin karena saya tidak maksimal untuk persiapannya, apalagi itu kan dipandu oleh saya sendiri dan mungkin kurang mengena karena tidak mudah membawa alam bawah sadar seseorang untuk mengikuti apa yang kita instruksikan ya Bu ya. Jadi mungkin itu di situ saya belum bisa maksimal karena ya pada kenyataannya ya memang anak belum bisa serius sepenuhnya sehingga ya untuk siap belajar sih ya mungkin anak-anak bisa dikatakan siap dan mau menerima pembelajaran, tapi secara psikologis anak apa gitu ya mungkin ya belajar dari situ lah gitu. Jadi itu yang aku merasa pada saat mindfulness yang maksimal. Karena ada beberapa siswa yang belum mengikuti sepenuhnya mungkin ya kegiatan STOP yang ibu lakukan ini. Berarti itu kemudian kira-kira kedepannya nih Bu, ketika ibu menerapkan mempraktikkan mindfulness lagi, apa yang akan ibu lakukan supaya maksimal hasilnya? Mungkin untuk penerapan mindfulness pada siswa, saya akan ini aja Bu, menggunakan instrumen musik supaya lebih terbawa ke suasana gitu. Dan kalau mungkin kalau suara kita kan anak-anak sudah terbiasa gitu, lebih ke pembelajaran gitu, sedangkan ini kan kayak model hipnoterapis gitu ya. Jadi saya nggak berhasil, jadi saya mikirnya ini harus ada instrumen supaya bisa membawa anak-anak terbawa situasinya. Ibu kemarin itu saya lihat juga ibu sudah sesuai dengan rencana pengembangan yang ibu rencanakan. Udah pembelajaran diferensiasi sudah terlihat, ada diferensiasi konten, ada produk, kemudian ibu mindfulness sudah, berarti ya kemudian yang KSE-nya sudah gitu lah. Dari 3 area pengembangan itu tadi mindfulness ya yang maksimal. Selain itu yang lainnya yang diferensiasi dengan KSE, apakah masih ibu merasa ada sesuatu untuk KSE mungkin Bu? Saya harus lebih memetakan emosi siswa dan mungkin ya karena mungkin ini ya Bu ya baru pertama kali diterapkan juga, saya harus belajar terus berlatih dalam memetakan emosi siswa. Mungkin ya saya kan hanya membangun empati siswa dengan kalimat-kalimat yang menstimulus empati siswa seperti itu. Tapi mungkin saya akan dengan menggunakan roda emosi ya, terus roda emosi itu mungkin menggunakan itu, jadi anak lebih emosinya itu, jadi anak lebih dari saya ini sekarang kondisinya di sini. Jadi itu saya akan manage sendiri ya, setelah mengenal baru bisa manage. Baik Bu Latifah, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya simpulkan ya dari percakapan kita, jadi ibu tadi ada merasa kurang di mindfulness sama pemetaan emosi siswa ya Bu ya, dan rencananya ibu akan menambahkan instrumen pada saat melakukan mindfulness dan menggunakan roda emosi supaya siswa dapat lebih mengenal emosinya. Oke Bu, terima kasih. Dan kedepannya ibu semakin kreativitasnya semakin meningkat lagi pada saat pembelajaran di kelas. Seperti itu ya. Terima kasih Bu Latifah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.